Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam al-atammani wal-akmalani ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل القرآن والسنة حجة لنا لا حجة علينا. Jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum, thumma amma ba'd. Bertaubat kepada Allah di bulan Ramadan min afdalil a'mal, termasuk amalan yang paling afdal. Sebab itu diisyaratkan sebuah hadis Nabi SAW, raghima anfu mri'in dakhala alaihi Ramadan hatta salakha falam yughfar lahu atau qabla an yaghfir lahu. Celaka seorang memasuki Ramadan sampai selesai, ternyata dia tidak diampuni oleh Allah. Ini kalimat berita, maksudnya terkandung agar kita minta ampun sama Allah di bulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan ini Allah Azza wa Jalla melipat gandakan kebaikan, termasuk ampunan. Bahkan dicatat sebagai orang yang bebas dari api neraka. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Walillahi utaqa'a minan nar wa dzalika kullu lail." Dan Allah memilih dari hamba-hambanya yang akan dibebaskan. Ini yang dibebaskan dari siksa neraka Jahannam. Dan itu setiap malam di bulan Ramadan. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral fudala, barakallahu li wa lakum. Istighfar dan taubat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, setiap hari. Iya. Mana dalilnya? Banyak sekali dalilnya dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran misalnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Istaghfiru rabbakum." Bahkan Nabi diperintahkan adalah untuk istighfar. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Artinya, ketahuilah olehmu wahai Nabi bahwasanya dia itu la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah, dan mintalah ampunan untuk dosamu dan dosa-dosa kaum mukminin dan mukminat. Mintakanlah ampunan untuk dosa kaum mukminin dan mukminat. Nabi jadi disuruh istighfar, apalagi kita. Padahal Allah Azza wa Jalla sudah mengampuni dosanya. Nabi, qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala telah mengampuni dosa Nabi Muhammad SAW yang lalu dan yang akan datang. Walaupun demikian, Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada Nabi untuk minta ampun. Astaghfir li dzambik. Mintalah ampun atas dosa-dosa. Kalimat kata kerja perintah istighfar, al-aslu fihi lil wujub. Hukum asal kata kerja perintah dalam Al-Quran dan hadis hukumnya wajib. Nah, sekarang tobat, mana dalilnya bahwa tobat itu wajib? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Tahrim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat tajri min tahtil anhar. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah. Ila akhir ayat. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini ditujukan pada orang-orang yang beriman, kita semua. Mukminin, muslimin, muslimat. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, yaitu al-azm ala ayya'ud, dengan bertekad tidak mengulang di masa mendatang. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Yani kalau kalian bertobat taubatan nasuha, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Sekali lagi, tubuh di sini kata kerja perintah. Dan kata kerja perintah dalam Al-Quran dan Sunnah hukumnya apa? Wajib. Wajib itu ma yuthabu fa'iluh wa yu'aqab tarikuh. Wajib itu artinya, pengertiannya, yang jika dikerjakan dapat ganjaran, jika ditinggalkan berdosa. Kapan kita bertobat? Setiap hari. Dalilnya mana? Rasulullah SAW bersabda, innahu la yaghanu ala qalbi, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm mi'ata marrah. Sungguh hatiku tidak merasa nyaman, maka aku minta ampun kepada Allah dan bertobat setiap hari 100 kali. Rasulullah, ahlul jannah, utusan Allah, kekasih Allah yang maha penyayang. Yang pertama kali masuk surga itu Rasulullah Muhammad SAW, nanti pada hari kiamat. Walaupun demikian, memberitahukan kepada kita bahwa beliau SAW minta ampun dan bertaubat setiap hari 100 kali. Fil yawm, setiap hari. Memangnya kita mau membawa dosa kalau mati, sedangkan kita nggak tahu kapan mati. Karena tidak mesti mati itu umurnya 70, tidak mesti. Ada anak bayi mati, SD mati, SMP mati. Ada orang kakek-kakek sakit bertahun-tahun tidak mati-mati. Ada anak muda mahasiswa tiba-tiba mati, nggak sakit, nggak apa. Jadi kematian itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka kita harus ingat mati. Nah, salah satu manfaat kita mengingat mati, menyegerakan bertobat setiap hari. Karena apa? Karena kita ingin mati dalam keadaan tidak membawa dosa. Semuanya. Makanya Rasulullah SAW istighfarnya itu menyeluruh terhadap seluruh dosa. Ketika sujud Nabi berdoa, Allah samping subhana rabbil a'la wa bihamdi, Nabi baca Allahumma ighfirli dhanbi kullah, diqqahu wa jullahu wa uwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirruh. Ya Allah, ampunilah saya semua dosa saya. Diqqahu, diqqah itu artinya dosa yang dalam yang orang itu sudah lupa. Ujullahu, jullah itu artinya yang nampak, yang diingat. Wa awalahu, dosa yang pertama kali aku lakukan ya Rabb. Wa akhirahu, dan dosa yang paling akhir. Jadi dari awal sampai akhir. Wa alaniyatahu, dan dosa yang aku lakukan terang-terangan. Wa sirrahu, dan dosa yang aku lakukan sembunyi-sembunyi. Ampuni itu semua ya Allah. Itu doanya Nabi ketika sujud. Tiap sholat. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Nabi kalau baca itu 10 kali. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Setelah itu Nabi baca itu, Allahumma ighfirli dhanbi kullah, diqqahu wa jullah, wa walahu akhirahu ala niyatahu wa sirr. Kata Ibnu Umar
Kadang Nabi SAW jalsa, duduk di satu majelis. Nabi mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Bayangkan juga. Sekali duduk. Kadang dalam sebuah riwayat Nabi baca sekali duduk, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam sebuah riwayat Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. Sekali duduk. Belum itu istighfar ba'da salat 5 waktu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemarin ada pelajaran dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, boleh ditambah astaghfirullah wa atubu ilaih. Minimal astaghfirullah 3 kali. Kali 5 berapa? 15. Berarti Nabi SAW istighfar dan taubat itu lebih dari 100 kali. Sekali duduk 100 kali. Tuba, kata Rasulullah SAW, tuba liman wajada fi sahifati istighfar katsira. Berbahagialah seorang yang mendapati catatan amalnya pada hari kiamat isinya banyak istighfar. Berbahagialah dia di hari kiamat. Taubat. Apa arti taubat secara bahasa? Taba yatubu taubatan. Artinya raja'ah. Raja'ah ini kembali kepada ketaatan dan meninggalkan dosa. Itulah makna taubah. Kemudian jamaah sekalian, nah sekarang ma syurutut taubah. Syarat-syarat taubah, yang namanya syarat harus terpenuhi. Syaratnya ada 5. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin. Yang pertama, syarat taubat dari dosa-dosa yang pertama adalah at-tark, meninggalkan dosa. Jika dosa itu adalah meninggalkan perintah, kerjakan. Jika dosa itu mengerjakan larangan, tinggalkan larangan itu. Itulah arti tark, meninggalkan dosa. Makanya kalau ada orang begal, misalnya begal, naik sepeda motor, bawa celurit, mau begal orang, astagfirullah, 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 diterima nggak? Nggak diterima karena dia bawa celurit, mau bunuh orang ini, mau begal, atau peminum khamr, sambil minum, astagfirullah, waduh ya, nggak diterima. Ini mempermainkan istighfar. Kalau istighfar dan taubat yang benar-benar, ya jangan minum, jangan begal, tinggalkan. Tinggalkan. Jelas ya? Jadi tinggalkan itu, dosa itu. Ada orang korupsi, triliunan. Iya, cuci uang, ada lagi istilah money laundering, cuci uang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gimana? Tapi dia masih mengerjakan itu. Transfer cuci uang itu. Triliunan. Ya enggak diterima ya. Syaratnya harus meninggalkan dosa. Tinggalkan fil hal, saat itu. 2, an-nadm, menyesal. Menyesal dalam hati. 3, al-azm. Al-azm itu artinya bertekad tidak mengulang di masa mendatang. Yang keempat, al-ikhlas. Niatnya taubat itu ikhlas. Bukan niatnya supaya diterima lamarannya. Saya taubat Pak, saya taubat. Apa dari apa? Ya dari mabuk-mabukan. Karena dia senang sama anaknya bapak itu. Tapi niatnya supaya diterima lamarannya. Bukan karena Allah. Nah, ini nggak diterima ini. Taubat itu ibadah. Harus karena Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, masih pada waktu yang diizinkan.
Waktu yang diizinkan itu ada disebutkan dua. Yang pertama sebelum matahari terbit di sebelah barat. Sekarang kan matahari terbit dari sebelah timur toh setiap hari ya. Berarti masih terbuka tobat. Pintu tobat masih dibuka. Tapi kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, ditutup sudah. Pintu tobat. Orang masuk Islam saat itu nggak diterima. Karena sudah ditutup pintu tobat. Yang kedua, malam yugharghir. Kalau tadi secara umum, waktu secara umum, kalau ini secara personal. Allah masih menerima tobat seorang selama nyawanya belum di kerongkongan. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Sungguh Allah masih menerima tobat seorang hamba selama belum ghor-ghoroh di sini. Orang kalau mau mati biasanya keluar suara. Nah itu nyawanya udah di sini tuh. Sesak dia, saturasinya tinggal 40, 35. Meninggal itu. Saturasi oksigen udah tinggal 35, sulit. Untuk hidup sulit. Meninggal. Nah, ketika saturasi tinggal 30, 35 itu sesak dia. Nah itu nyawa udah di sini. Itu nggak diterima udah. Jadi kalau masih segar bugar kayak antum kita begini, bisa diterima. Absyir, kabar gembira. Ya. Kata ulama, ada satu lagi syarat. Apabila dosa itu berkaitan dengan kedzaliman terhadap manusia. Apa itu? Minta maaf. Minta maaf. Kalau mengambil barang, kembalikan barang. Kalau korupsi 349 triliun, kembalikan itu. 349 triliun itu. Kembalikan itu. Ya apa cara kembalikannya? Oh, kembalikan sudah. Ya, banyak sekali korupsinya. 349 triliun. Bahkan ada tambahan lagi katanya di sini di total 500 triliun. Ya Allah. Allah musta'an. Ya. Kembalikan itu. Gimana cara kembalikannya? Transfer. Transfer, kembalikan ke negara atau kepada siapa yang punya barang itu. Pakai JNE kirim. Kirim sepeda motor yang dulu pernah dia curi. Cari-cari dulu alamatnya. Oh ini alamatnya ada. Kirim di situ. Tulis di situ. Maaf ya, saya dulu mengambil sepeda motor ini. Kembalikan. Begitu caranya tobat. Kalau ghibah gimana? Ghibah itu ada dua caranya. Minta maaf. Tapi kalau sekiranya minta maaf tambah permusuhan, tambah besar, maka doakan dia, ampuni dia. Doakan dia kepada Allah supaya diampuni. Atau sebut kebaikannya di hadapan orang banyak. Di tempat ketika dia membicarakan dia keburukannya. Begitu cara tobatnya. Kemudian ma'asyiral al-fudala, barakallahu li wa lakum. Nah sekarang fadhail at-taubah. Keutamaan tobat. Yang pertama, orang yang bertobat, taubatan nasuha, maka dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai Nabi, bahwa Allah berfirman kepada kalian, wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa bagi yang bertobat dan minta ampun. Innahu wal ghafur rahim. Sungguh dia maha pengampun
bagi yang bertobat dan sayang kepada orang yang bertobat. Ini yang pertama. Yang kedua, keutamaan bertobat yang kedua, seluruh dosa-dosanya itu dihapus dan diganti dengan hasanat, pahala kebaikan. Itu pahala istighfar dan tobat tadi itu. Sehingga catatan dosanya itu hilang di buku catatan amal. Dalilnya Al-Quran surat Al-Furqan ayat 70. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang tobat dan beriman dan beramal saleh. Jadi tanda tobat seorang diterima itu jika dia setelah tobat dia memperbaiki amalnya. Ya. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang kami ganti catatan dosa-dosanya dengan hasanat. Kebaikan-kebaikan, pahala kebaikan. Yubaddilullah, Allah ganti. Jadi nggak ada lagi catatan dosanya. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Sayang kepada orang-orang yang bertobat. Contoh siapa ya jamaah? Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sebelum masuk Islam sangat benci. Manusia yang paling benci, yang dia benci itu Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat dia mau membunuh Rasulullah, tapi kedahuluan mendapatkan hidayah. Syekh Abdul Razak menceritakan ada sebuah riwayat sahih sebab masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu ketika dibacakan ayat Al-Quran, kalau nggak salah dalam surat Al-Muddathir. Karena beliau kan bisa baca, dia bukan ummi. Umar bin Khattab itu bisa mengerti bacaan, maka tertarik dengan bacaan Al-Quran itu, akhirnya masuk Islam. Yang tadinya benci dengan Rasulullah menjadi apa? Orang terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia digelari oleh Rasulullah Al-Faruq, pembeda antara hak dan yang batil. Rajulun mulham. Mulham itu yakni apa yang disampaikan Umar turun wahyu, membenarkan perkataan Umar. Dan juga Nabi berpesan kepada Hudzaifah tentang Umar, bahwa pintu yang kokoh yang tidak akan bisa dimasuki fitnah selama Umar masih hidup. Apabila beliau meninggal atau dibunuh, maka pecahlah pintu itu sehingga fitnah masuk. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia mati syahid, meninggal dibunuh waktu salat subuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Ditusuk waktu salat, mimpin salat subuh di Masjid Nabawi, di lehernya sih, dari belakang. Meninggal akhirnya, nggak bisa berhenti itu, darah mengucur. Dan yang membunuhnya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, akhirnya dibunuh oleh para sahabat. Khalid bin Walid menghunuskan pedang di hadapan Rasulullah waktu perang Uhud. Perang Uhud 70 sahabat meninggal, dibunuh sama pasukannya Khalid, pasukan berkuda Quraisy. Ya.
ketika ditanya, kenapa kamu telat masuk Islam? Itu ada Abu Jahal. Ternyata pengaruhnya Abu Jahal itu kuat sekali. Ini bahaya teman dekat yang buruk. Bahkan Abu Thalib itu tidak mau masuk Islam gara-gara Abu Jahal. Karena teman dekatnya Abu Jahal. Sangat kuat dia mempengaruhi orang. Akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah. Apa yang terjadi ketika dia masuk Islam? Dia digelari oleh Rasulullah Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Sehingga dia kalau mimpin perang gak pernah kalah. Dan kata ahli sejarah, Khalid bin Walid itu seorang yang tinggi besar, kuat badannya. Dia kalau perang bisa mematahkan pedangnya sendiri, perang tanding begini. Dalam sekali peperangan 7 pedang. Kayak apa itu? Power tangannya itu ya. Kalau orang disabet kepalanya orang kafir dengan pedangnya Khalid, terbang kepalanya. Terbang ya. Kepalanya orang kafir. Loh, pedangnya dia patah sampai 7 kali ya. Itulah Khalid yang tadinya memusuhi dengan pedangnya, akhirnya dia taubat masuk Islam dan menjadi dicintai oleh Allah dan Rasul. Digelari pedang Allah yang terhunus. Begitu pula para sahabat yang lain. Ya, itu ada mantan perampok itu siapa itu di zamannya Imam Syafi'i. Kalau nggak salah namanya Qadhi Iyad. Mantan perampok jadi ulama. Karena dia tobatnya benar-benar, bukan tobat-tobatan. Tobat-tobat apa namanya, melayang-melayang begitu, bukan. Tapi kokoh, betul-betul dia tinggalkan. Nah, yang seperti ini Allah akan berikan dia kabar gembira, dicatat seluruh dosa-dosanya dihapus, diganti dengan pahala kebaikan. Kemudian dikatakan di sini, disebutkan riwayat dari Salamah bin Nufail berkata, datang seorang pemuda berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian dia berbicara dengan suara lantang, wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu apabila ada seseorang tidak meninggalkan satupun dosa? Ya, ini semua dosa dia lakukan, semuanya. Tidak ada kesalahan kecuali dia lakukan. Tidak ada satupun milik orang, hartanya orang, kecuali dia ganggu, dia ambil tanpa hak, dengan sumpah lagi. Merampok dengan sumpah, demi Allah saya rampok kamu, ngono ya kon. Ngerinya ya Allah ya Rabb, ya. Bahkan dia mengatakan, sekiranya dosa-dosanya itu dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, akan memenuhi pundak-pundak seluruh orang Madinah. Maka Nabi bersabda, aslamta? Oh anta muslim? Ini apakah kamu sudah masuk Islam? Ataukah kamu seorang muslim? Maka orang itu menjawab, adapun saya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi dengan lisan saya dan dibenarkan oleh hati saya bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahyang yang hak kecuali Allah. Dan saya bersaksi dengan lisan saya dan dibenarkan oleh hati saya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa kata Rasulullah? Idhab, pergilah. Faqad baddalallahu sayyiatika hasanat. Allah telah ganti seluruh catatan dosamu
dengan pahala kebaikan. Qala ya Rasulullah. Maka orang itu masih belum puas, tanya lagi. Ya Rasulullah, wa ghadarati wa fajarati. Saya pernah melakukan pengkhianatan dan kedurhakaan. Bagaimana itu? Kata Rasulullah, wa ghadaratuka wa fajaratuka thalatha. Semua pengkhianatanmu dan kedurhakaan semuanya sampai 3 kali. Rasulullah mengatakan itu diampuni oleh Allah. Maka anak muda ini pergi. Kemudian dia berkata, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nah, ini menunjukkan bahwa kalimat Allahu Akbar itu diucapkan ketika mendapatkan kabar gembira. Ketika mendapatkan apa? Kabar gembira. Allahu Akbar. Atau Alhamdulillah. Falam azal asma'uhu yukabbir. Aku terus mendengar orang itu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hatta tawara'ani, sampai orang itu menghilang dariku. Au khafiya anni, atau tersembunyi dariku. Sahih hadis. Allahu Akbar. Perhatikan ya jamaah. Apa yang menyebabkan dosanya orang ini diampuni semuanya? Semuanya. Apa sebabnya? Ada 2. Yang pertama, dia masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan dalam sebuah hadis yang lainnya Nabi bersabda, al-Islam yajubbu ma qablah. Masuk Islam diampuni semua dosanya. Iya, dan juga orang ini bertobat. Jelas ini konteksnya, dia bertobat. Dia sebutkan kesalahan-kesalahan. Dan dia berharap apakah diampuni aku ini. Diampuni. Hadis ini semakna dengan hadis yang lainnya, hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi. Ini dia. Ya ibadi, atau ya ibna Adam. Ya ibna Adam. Lau balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, sekiranya dosamu itu setinggi awan. Masya Allah, tingginya. Dosanya itu saking banyaknya setinggi awan, numpuk setinggi awan. Kemudian kau minta ampun kepada aku dengan syarat-syarat tadi ya. Syarat-syarat taubat tadi loh. Minta ampun dengan syarat-syarat tadi. Maka aku ampuni dosamu walaupun setinggi awan. Aku tidak peduli walaupun setinggi awan. Ya ibna Adam, law laqitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai hamba-hambaku, wahai anak Adam, sekiranya dosamu ketika kau datang kepadaku, ini mati, kau membawa dosa sepenuh bumi. Bayangkan, sepenuh bumi. Bukan untuk penduduk Madinah, sepenuh bumi. Dan ketika kau datang kepadaku, ini mati, dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan apapun juga. Ini dia bersih dari syirik, besar atau kecil. Ini dia bertauhid, ikhlas untuk Allah, tidak ada syirik sama sekali. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku datangkan untukmu ampunan sepenuh bumi. Jadi tauhid dan bersih dari syirik itu penyebab diampuni dosa-dosa. Tadi yang saya sebutkan istighfar dengan syarat-syaratnya tadi, minta ampun dia. Ini taubat. Kemudian Nabi bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sekiranya kau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku ampunan,
Aku ampuni dosamu, berapapun besar dosamu, aku tidak peduli. Maka jangan malas untuk mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Minimal itu. Dalam sebuah riwayat, man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih huttat khatayahu wa in kana farra min az-zahf. Artinya, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, aku minta ampun kepada Allah yang dia tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia. Al-Hayyul Qayyum, Dia yang maha hidup dengan sempurna. Al-Qayyum yang maha mencukupi seluruh makhluk. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya, maka diampuni dosa-dosanya walaupun dia lari dari medan perang. Kata ulama, barang siapa yang mengucapkan kalimat itu, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka diampuni dosa besar. Apalagi kalau dia baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa atika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alai wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dia baca pagi dan sore. Pagi dia baca itu, terus mati di siang hari, maka dia ahlul jannah. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar sore hari dan dia meyakininya, maknanya dan beritanya di situ, terus mati di malam hari, maka dia ahlul jannah. Sayyidul Istighfar, amalkan itu pagi dan sore. Dan juga lafaz istighfar dari Nabi tadi yang sudah saya sampaikan, Rabbi fili wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi fili wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan juga tadi ketika sujud, Allahumma ighfirli dzambi kullah diqqahu jullah wa walahu akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Dan juga sebelum salam Nabi istighfar, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Artinya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang dulu pernah aku lakukan dan yang aku tunda dan yang aku lakukan sembunyi-sembunyi dan yang aku lakukan terang-terangan dan yang aku lakukan dengan begitu banyak. Antal muqaddim wa antal muakhir. Makna muqaddim di sini ya jamaah, yakni Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang dilakukan oleh seluruh manusia, dan Allah muakhir mengetahui semua apa yang dilakukan oleh manusia di masa mendatang. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang hak melainkan Engkau ya Allah. Itu Nabi baca sebelum salam di tiap sholat. Jadi Nabi itu berdoanya sebelum salam. Ada 9 macam doa yang Nabi baca ketika sebelum salam, ketika sholat. Silakan baca di kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada lagi istighfarnya Nabi singkat tapi menyeluruh. Wa astaghfiruka, ya Allah astaghfiruka lima ta'lam. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu dengan dosa-dosaku semua yang kau tahu. Ampuni ya Allah. Pendek kan? Wa astaghfiruka lima ta'lam. Ta'lam. Ya Allah, ampuni aku terhadap dosa yang ada pada diriku yang kau tahu. Allah tahu, maha tahu dosa kita. Ampuni itu semua ya Rabb. Sebenarnya doanya panjang, tapi itu salah satunya itu.
Allahumma inni as'aluka al-thabat fil amr wal azima 'ala ar-rushd wa as'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Allahumma inni as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub. Itu Nabi nyuruh kita baca itu apabila mendapati banyak manusia numpuk-numpuk emas dan perak. Maka hendaklah kalian menumpuk-numpuk doain. Maksudnya banyak baca doain. Kemudian jamaah sekalian, orang yang bertobat dan istighfar, maka dia akan dilindungi dari siksa Allah dan hukuman dari. Orang yang bertobat dijauhkan dari murka Allah. Mana dalilnya? Ini dalilnya. La ilaha falawla annahu kana minal musabbihin la labitha fi dhulmati illa yaumi yub'atsun. Sekiranya Nabi Yunus tidak bertasbih di perutnya ikan besar itu, sungguh dia akan tinggal di perutnya ikan itu sampai hari kiamat. Apa yang beliau ucapkan? Dia minta ampun. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Setelah itu beliau berdoa minta dibebaskan dari perutnya ikan. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah dari segala tandingan dan dari segala kekurangan. Sungguh aku termasuk orang yang zalim. Ini dia mengakui kesalahan. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Adam. Sehingga diampuni oleh Allah. Itu ya jamaah. Dalam hadis sebutkan, walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibun fa yastaghfirullah wa yaghfiru lahum. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, kalau kalian tidak berbuat dosa, Allah akan melenyapkan kalian. Dan Allah mendatangkan satu kaum yang berbuat dosa, kemudian mereka minta ampun sama Allah dan Allah ampuni mereka. Di sini menunjukkan bahwa Allah senang dengan orang-orang yang istighfar. Itu ya jemaah. Yang terakhir, ya, orang yang istighfar dan taubat itu hatinya tenang. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali janganlah kalian kafir. Sesungguhnya orang-orang yang banyak dosa itu hitam hatinya atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Berarti orang yang banyak dosa nggak tenang hidupnya, takut. Sedangkan orang yang istighfar dan taubat tenang hatinya. Dan orang yang bertobat dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai hamba-hambanya yang banyak bertobat dan yang mensucikan diri dari dosa dan mensucikan diri dari hadas kecil dan besar dan mensucikan diri dari najis. Demikianlah jamaah sekalian pembahasan singkat, padat tentang taubat nasuha dan istighfar. Yang penting kita amalkan tiap hari. Minta ampun sama Allah tiap hari. Jangan ditunda-tunda. Taubat itu jangan ditunda. Hari ini sebelum tidur kita minta ampun sama Allah. Bahkan sebelum tidur ketika selesai sholat minta ampun. Setiap istighfar jangan lupa hadirkan syarat-syarat tadi. Ya. Setiap istighfar dan taubat, ucapkan astagfirullah atubu ilaih, hadirkan dalam hati menyesal, bertekad tidak mengulang di masa mendatang. Langsung diampuni oleh Allah.
Kita harus husnudzon sama Allah, bahwa Allah mengampuni hamba yang minta ampun kepada. Jangan kita kalau berdosa terus putus asa, jangan. Tapi segera minta ampun. Demikian ya jamaah. Apakah sudah habis waktunya, akhi? Sedikit ya, silakan. 5:30 lah selesai. Ya. Itu yang mau dibacakan. Oh ya. Baik, jawabannya ada dua. Jika yang kita ambil hartanya itu masih hidup, kembalikan dia kepada dia selama masih hidup. Atau jika ahli warisnya ada, kembalikan kepada ahli waris. Jika ada ahli warisnya. Tapi jika orang itu sudah meninggal, terus ahli warisnya nggak tahu kemana. Rumah itu sudah dijual, nggak tahu pergi kemana itu ahli warisnya. Maka boleh antum bersedekah atas nama dia. Dengan harapan nanti pada hari kiamat dia tidak akan nuntut lagi karena sudah mendapatkan sedekah, pahala sedekah. Apalagi dalam bentuk jariah. Misalnya jumlahnya 10 juta misalnya, maka antum berikan ke masjid berupa bangunan semen yang nempel di tembok atau keramiknya. Karena itu jariah, itu mengalir terus. Pahalanya mengalir terus, walaupun orangnya sudah mati. Ya memang sudah mati orangnya, karena nggak bisa dikembalikan lagi, maka disumbangkan dalam bentuk jariah atas nama orang itu. Boleh. Kurang 1 menit. Ada pertanyaan lagi? Baik, alhamdulillah. Nasallallahu Allahumma inna nas'aluka bisari asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu diqqahu jullah wa awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka thabat fil amr wal azim ala ar-rushd wa nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.